Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hidayat, kelas 3A. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Wendy Aridahyandi SHMH yang akan menjelaskan bab 5 tentang alasan dihapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. 2. Nebis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan: 1. Delik aduan mutlak atau absolut. 1. Delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. 2. Delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, ataupun pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. 2. Delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, ataupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa adanya pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang-orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. 2. Dalam delik aduan relatif, pengaduan dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang melakukan, yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapa yang berhak mengadu dalam kasus ini? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, yang dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah mereka yang terkena kejahatan atau mengalami kejahatan.